Shalom teman-teman, saya Rismawati Purba dengan NIM 712023133. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf yang dimulai dari yang pertama yaitu huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, dan yang keempat huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, dan yang keenam huruf kapital, yang ketujuh huruf miring, dan yang kedelapan adalah huruf tebal. Oke, yang pertama adalah huruf abjad. Jadi huruf abjad yang dipakai ejaannya itu terdiri dari 26 huruf yang dimulai dari huruf A, B, C, sampai Z. Lalu yang kedua yaitu huruf vokal. Jadi teman-teman, huruf vokal ini adalah huruf hidup yang berfungsi untuk menghidupkan suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Dapat ditempatkan di awal, tengah, dan akhir. Contohnya adalah huruf vokal A. Pemakaian kata, posisi awal adalah api, posisi tengah adalah padi, dan posisi akhirnya kita ambil kalimat atau kata kelima. Yang ketiga adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf mati, yang artinya tidak dapat berdiri tunggal. Membutuhkan huruf vokal untuk apa? Untuk menghasilkan bunyi, yang terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K. Kita bisa melihat dari tabel yang di atas ya teman-teman. Nah, terus contohnya adalah untuk mewakili semua huruf, kita ambil dari huruf B, yang posisi awalnya ada kata bahasa, posisi tengahnya yaitu sebut, dan posisi akhirnya adalah adab. Lalu huruf diftong. Jadi huruf diftong ini adalah huruf yang memiliki 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, e, dan oi. Kita ambil contoh kata ai, yang posisi awalnya adalah aileron, posisi tengahnya yaitu balairung, dan posisi akhirnya adalah pandai. Dan yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Jadi, huruf konsonan ini adalah gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kita ambil contoh huruf NG. Posisi awalnya adalah ngarai, posisi tengahnya yaitu bangun, dan posisi akhir adalah senang. Dan yang keenam adalah huruf kapital. Jadi teman-teman, huruf kapital ini adalah huruf besar yang memiliki ukuran dan bentuk yang lebih besar dari huruf biasa. Oke, jadi huruf kapital ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menunjukkan awal kalimat. Yang kedua, menunjukkan kata-kata penting dalam judul. Terus, yang ketiga adalah menunjukkan nama diri dan jabatan resmi. Dan yang keempat, menunjukkan nama etnis, bangsa, atau bahasa. Oke, sekarang fungsi yang kelima yaitu menjelaskan singkatan nama gelar, jabatan, atau pangkat. Terus lanjut ke fungsi yang keenam yaitu menjelaskan nama daerah. Dan yang ketujuh menegaskan penulisan bulan, hari, dan hari besar. Oke, sekarang lanjut ke fungsi yang kedelapan yaitu mengeraskan penulisan nama tempat dan instansi. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan yaitu menjelaskan sebutan gelar yang disertai dengan nama. Oke, sekarang teman-teman kita lanjut ke bagian nomor 7 yaitu huruf miring. Oke, huruf miring ini adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku dan surat kabar yang dikutip dan ditulis. Dan contohnya adalah penulisan yang memakai huruf miring antara lain sebagai berikut. Oke, kita juga bisa melihat dari tabel, contohnya yaitu Dila sangat suka membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke, jadi teman-teman, yang digaris miring itu adalah judul buku atau nama buku tersebut. Oke, lalu yang terakhir yaitu huruf tebal. Oke, teman-teman, jadi huruf tebal ini adalah huruf yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Oke, misalnya adalah huruf DH. Oke, jadi seperti pada kata, kalau DH itu contohnya adalah kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Lalu kata ed yang diungkapkan dengan kata alright labora, berarti dan. Ed itu artinya dan, artinya berdoa dan bekerja. Jadi teman-teman, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Oke, teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai pemakaian huruf. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Oke, kita masuk pada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Nah, kata dasar ini adalah kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami bentuk perubahan. Nah, ini seperti bahan dasar untuk membuat kata-kata lain. Contohnya itu ada makan, tidur, buku, dan rumah. Kita masuk pada kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah ditambah awalan, sisipan, atau akhiran. Contoh, me tambah makan sama dengan memakan. Berlari tambah lari sama dengan berlari. Makanan, makan tambah an sama dengan makanan. Nah, kalau tadi bentuk dasarnya makan, nah bentuk imbuhannya itu makanan. Kita masuk pada bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata yang diulang, bisa seluruhnya atau sebagian. Nah, contohnya itu ada main-main. Kemudian ada juga berjalan-jalan. Kalau kata dasarnya jalan, kalau bentuk ulangnya itu berjalan-jalan. Kita masuk pada gabungan kata.
Gabungan kata adalah dua kata atau lebih yang digabung dan punya arti baru. Contoh, rumah, sakit, meja, makan, dan orang tua. Nah, kita masuk pada pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata adalah cara memotong kata menjadi suku kata. Biasanya ini dipakai saat menulis di akhir baris. Contohnya itu ada belajar, menyapu. Kemudian kita masuk pada kata depan. Nah, kata depan adalah kata yang diletakkan di depan kata lain untuk menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya, di rumah, ke sekolah, dari pasar. Nah, kita masuk pada partikel. Jadi, partikel ini adalah kata pendek yang biasanya menambah arti pada kata lain. Contoh, lah, pergilah, kah, apakah, pun, adapun. Kemudian kita masuk pada singkatan dan akronim. Nah, singkatan adalah bentuk pendek dari kata atau frasa. Sementara akronim adalah singkatan yang bisa dibaca seperti kata biasanya. Contoh singkatan dan lain-lain. Nah, DLL. Kemudian ada dan sebagainya, singkatannya DSB. Kemudian ada contoh akronim yaitu Puskesmas yang berarti Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian ada juga tilang, bukti pelanggaran. Kita masuk pada angka dan bilang. Nah, ini tentang cara menulis angka dan bilangan dalam kalimat. Contoh, 15 orang, bukan 15 angka, kemudian huruf orang. Kemudian 5.000 rupiah. Kemudian kita masuk pada kata ganti. Nah, kata ganti ini adalah kata ganti orang yang bisa diletakkan di awal atau akhir kata. Contoh, bukuku berarti buku saya, rumahmu berarti rumah kamu, mobilnya berarti mobil dia. Kita masuk pada kata sandang. Nah, kata sandang ini ada kata sandang si dan sang. Nah, kata sandang adalah kata yang dipakai di depan nama orang atau benda untuk lebih spesifik. Pertama itu contohnya si kecil berarti panggilan untuk anak. Sang juara berarti sebutan untuk pemenang. Oke, kita masuk di bagian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang menyatakan sesuatu. Tanda titik juga digunakan dalam singkatan tertentu. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan beberapa kata, frasa atau klausa yang sejenis. Tanda koma juga memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Digunakan jika anak kalimat berada di depan induk kalimat. Yang ketiga, tanda titik koma. Memisahkan klausa dalam kalimat majemuk. Digunakan untuk memisahkan klausa yang terkait tetapi memiliki subjek yang berbeda dan bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Tanda titik koma juga memisahkan unsur dalam daftar yang sudah mengandung koma. Digunakan ketika dalam satu daftar ada beberapa item yang masing-masing juga mengandung koma. Yang berikut ada tanda titik 2. Tanda titik 2 memperkenalkan daftar atau rincian. Digunakan untuk mengawali daftar item setelah pernyataan umum. Menghubungkan kalimat penjelas. Digunakan setelah kalimat utama untuk memperkenalkan penjelasan atau keterangan lebih lanjut. Di situ pada salam terbuka surat resmi digunakan setelah kata salam pada surat resmi. Setelah itu ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk membentuk kata majemuk yang biasanya terdiri dari dua kata yang digabungkan. Tanda hubung juga menyambung suku kata yang terpisah di akhir baris. Digunakan ketika kata terpotong di akhir baris dan dilanjutkan di baris berikutnya. Menghubungkan angka dalam rentang. Digunakan untuk menunjukkan rentang angka atau waktu.
Terus ada tanda pisah, menyisipkan penjelasan atau informasi, tambahan dalam kalimat, digunakan untuk memisahkan atau menyisipkan keterangan tambahan yang memberi penekanan lebih kuat daripada tanda koma. Tanda pisah menegaskan bagian akhir kalimat, digunakan untuk menegaskan atau memberikan penjelasan tambahan di akhir kalimat. Terus mengganti tanda hubung yang lebih panjang, digunakan untuk memisahkan unsur-unsur kalimat yang lebih kompleks, terutama jika salah satunya mengandung tanda hubung. Selanjutnya ada tanda seru. Jadi tanda seru ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan perasaan yang kuat, seperti kegembiraan atau kemarahan. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ada bagian teks yang dihilangkan atau untuk menciptakan kesan terputus. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik ini biasanya digunakan untuk mengutip ucapan orang lain atau menandai istilah khusus. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik ini sering digunakan untuk mengutip petikan yang ada di dalam kutipan atau bisa juga untuk menandai istilah khusus dalam teks. Selanjutnya ada tanda kurung. Biasanya digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan yang bersifat penjelasan. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Biasanya ini digunakan untuk mengapit huruf atau kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya, tanda garis miring digunakan untuk menunjukkan pilihan atau alternatif atau dalam pemisahan kata. Yang terakhir ada tanda penyingkat atau aportof. Biasanya ini untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Jadi, bahasa Indonesia itu lahir dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai unsur dari bahasa lain. Nah, unsur ini tuh bisa aja dari bahasa daerah maupun bahasa asing gitu. Kalau bahasa daerah misalnya kayak bahasa Jawa atau bahasa Bali, bahasa Sunda yang akhirnya tuh kita pakai di kehidupan sehari-hari gitu kata-katanya. Misal kayak bakul. Bakul ini kan sebenarnya diambil dari bahasa Jawa ya, yang artinya tuh keranjang besar. Tapi akhirnya sekarang kata-kata ini sering kita pakai di kehidupan kita. Nah, selain bahasa daerah ada juga bahasa asing. Bahasa asing itu misalnya kayak dari bahasa Belanda atau bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Oke, jadi unsur serapan dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti yang ada di PPT, dan ini tuh digunakan gitu dalam konteks bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia, tapi pengucapan dan penulisannya tetap mengikuti cara asing. Kenapa seperti itu? Hal ini tuh bisa disebabkan salah satunya karena belum ada kata-kata yang sesuai dan tepat untuk mendefinisikan istilah ini gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi supaya menjaga makna aslinya tetap ditulis dengan bahasa asing. Yang kedua, itu ada unsur dalam bahasa asing yang penulisan dan cara pengucapannya disesuaikan dengan aturan dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti yang ada di PPT ini. Kalau dalam bahasa Arab, kata-kata ini tuh unsur A-nya dilafalkan O. Tapi ketika diubah ke dalam bahasa Indonesia, A-nya tetap dilafalkan A. Jadi yang awalnya dibaca qadar dalam bahasa Arab, itu jadi qadar. Sama seperti contoh yang kedua juga gitu. Dalam bahasa Arab dibaca goib, ketika diubah dalam bahasa Indonesia dibaca A-nya tetap A, jadi gaib. Yang kedua, di sini ada contoh dari bahasa Belanda. Hampir mirip seperti yang pertama tadi. Kalau kita lihat di kata yang paling pertama, pelafalan dalam bahasa Belandanya itu dilafalkan uktaf. Jadi O-nya lebih terdengar U. Tapi ketika diubah ke dalam bahasa Indonesia, O-nya tuh tetap dilafalkan O, C-nya jadi K, dan A gandanya jadi A tunggal. Jadi bacanya tuh oktav.
Dengan begitu, pelafalan dalam bahasa Indonesia juga akan terdengar lebih sesuai gitu. Yang terakhir di sini ada dari bahasa Inggris. Kalau kita lihat contoh yang paling pertamanya, kata ini kan dilafalkan itu cartoon gitu, dimana CA-nya dibaca K dan O-nya dibaca U. Makanya ketika diubah ke dalam bahasa Indonesia, kita nggak pakai C, tapi kita pakai K. Kita nggak pakai double O, tapi pakai U. Gitu.